Apakah kita bisa positif setelah divaksin? Apakah vaksin itu manjur? Halo, perkenalkan aku Dr. Firman. Kali ini aku akan mencoba menjelaskan kepada kamu apakah kita bisa terkena COVID-19 setelah kita divaksin. Kemudian yang kedua, apakah benar itu vaksin COVID-19 ini manjur untuk melindungi kita terhadap infeksi COVID. Mungkin teman-teman udah tahu ya, jadi ada berita nih tentang yang sudah divaksin tapi ternyata hasil PCR-nya positif. Yang pertama adalah Bupati Sleman. Kemudian sebenarnya juga banyak penerima lain, vaksin lain juga yang setelah divaksin ternyata positif gitu. Nggak cuma di Indonesia, di beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Mungkin ini beberapa beritanya. Nah, sebelum lebih panjang aku ingin menjelasin dulu nih ke kamu gimana sih vaksin itu bisa membantu kita membentuk kekebalan tubuh. Nah, jadi vaksin itu memaparkan tubuh kita terhadap virus COVID-19 tanpa harus kita terinfeksi. Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan virus COVID-19 yang sudah dilemahkan, sama yang kedua adalah dengan membuat tubuh kita memproduksi protein yang dimiliki oleh COVID-19. Nah, nanti tubuh kita akan mengenali oleh yang namanya sel darah putih. Kemudian sel darah putih ini akan ke kelenjar getah bening dan di situ nanti dia akan memperbanyak diri untuk memproduksi antibodi. Kita bahas beberapa jenis vaksin dulu ya. Ini ada beberapa jenis vaksin. Ini vaksin yang istilahnya teknologinya paling lama. Ini adalah vaksin dengan virus yang sudah dilemahkan atau yang mati. Ini contohnya kalau di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Ini dia yang dilemahkan, masukkan ke dalam tubuh kita, kemudian akan dikenali. Setelah dikenali ini akan menyebabkan sel darah putih ini membelah dan memproduksi antibodi. Sedangkan jenis vaksin lain menggunakan yang namanya vektor virus. Nah, vektor virus ini itu contohnya adalah vaksin yang berasal dari Inggris. Dia menggunakan adenovirus tapi dari simpanse ya, yang di dalamnya ada gen coronavirus. Nah, gen ini kenapa dia menggunakan adenovirus dari simpanse? Karena ternyata virus ini tidak infeksius atau tidak berbahaya terhadap tubuh manusia, tapi dia bisa dikenali sebagai virus yang sama gitu. Nah, nanti akan masuk ke dalam tubuh, kemudian akan memproduksi protein yang akan dikenal oleh sel imun tubuh untuk membentuk respon imun. Teknologi yang paling baru untuk vaksin adalah vaksin DNA dan vaksin RNA. Nah, ini contohnya ada Pfizer, kemudian ada Moderna. Ini adalah vaksin-vaksin yang model baru. Jadi DNA dan RNA ini masuk ke dalam tubuh kita di dalam lemak ya, lemak kecil gitu. Kemudian akan masuk ke dalam sel tubuh. Nah, dari DNA dan RNA tadi itu akan masuk untuk memproduksi protein. Nah, protein ini nanti yang akan dikenali oleh sel darah putih tubuh kita untuk memproduksi respon imun tubuh. Kenapa butuh waktu sih biar tubuh kita memproduksi antibodi? Sebenarnya tubuh kita ini cepat untuk memproduksi antibodi, tapi yang menjadi masalah adalah jumlah antibodinya. Nah, kenapa butuh jumlah yang tidak sedikit, harus banyak? Itu karena jadi antibodi itu, ini aku kasih gambaran lagi, antibodi itu bisa memberikan pertahanan terhadap tubuh kita itu dengan cara dia menetralisir. Nah, menetralisir itu gimana? Ketika ada virus, dia masuk, semua bagian dari virus ini akan ditutupi oleh antibodi itu. Jadi satu virus aja butuh antibodinya banyak. Nah, ketika jumlah antibodinya tidak mencukupi, maka masih ada bagian-bagian yang terbuka. Bagian-bagian yang terbuka ini adalah bagian yang nanti menyebabkan virus ini bisa nempel ke dalam tubuh kita. Nah, di situ dia bisa nempel, masuk ke dalam tubuh kita, berproduksi. Akhirnya kita sakit gitu. Jadi jumlahnya harus cukup.
jumlahnya harus cukup untuk memberikan pertahanan terhadap tubuh kita. Kalau kita divaksin, vaksin ini butuh waktu. Kira-kira berapa lama? Dari penelitian, itu dia butuh waktu adalah 14 hari setelah dosis kedua. Jadi dosis, andai kata hari ini nih, dosis pertama, aku divaksin. Hari ini dosis pertama, 2 minggu lagi itu adalah dosis kedua. Berarti 2 minggu setelah dosis kedua, itu jumlah antibodinya baru mencukupi untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh kita biar tidak terkena COVID-19. Nah, andai kata ini kita minggu hari ini kita divaksin, selama 14 hari sebelum hari dosis kedua itu kita masih rentan. Begitu juga nanti 14 hari setelah dosis kedua. Di waktu-waktu itulah kita harus menjaga tubuh kita, menggunakan masker, menjaga jarak dengan yang lain, menjaga kondisi tubuh kita biar tidak tertular COVID-19 karena kita masih rawan, antibodi kita masih belum cukup. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih butuh 2 dosis? 2 dosis ini dibutuhkan karena berdasarkan dari penelitian BPOM, ketika kita menggunakan vaksin Sinovac, itu ketika dosisnya 2 kali, itu efikasinya adalah 65%. Berarti 65% memberikan pertahanan terhadap infeksi COVID-19. Ketika itu hanya diberikan 1 kali, maka yang pertama, efikasinya atau pertahanannya tidak sebaik 65% tadi. Yang kedua, itu adalah lama tubuh kita memiliki pertahanan itu akan lebih singkat gitu. Tapi ternyata tidak semua negara itu menggunakan cara 2 dosis ini gitu. Ada beberapa negara yang akhirnya dia memilih untuk menggunakan 1 dosis ini. Kenapa? Karena dia ingin mengejar semua populasinya itu agar mendapat vaksin sesegera mungkin. Walaupun nanti akhirnya diberikan vaksin dosis kedua, tapi waktunya akan diberi jangka waktu. Kalau di Indonesia itu 2 minggu, di beberapa negara itu bahkan hingga 3 bulan gitu. Karena itu untuk memberikan kesempatan biar semua populasinya segera mendapatkan vaksin untuk membentuk yang namanya herd immunity. Nah, herd immunity ini adalah ketahanan populasi agar terlindungi dari COVID-19. Nah, ini nanti kita bahas juga. Bagaimana herd immunity ini akan memberikan perlindungan di dalam populasi. Sebenarnya tidak hanya vaksin COVID-19 ini yang mendapatkan 2 kali dosis. Banyak vaksin-vaksin lain dan bahkan lebih dari 2 dosis. Seperti yang kita tahu, tetanus ya. Tetanus itu bahkan untuk memberikan pertahanan yang lama, bertahun-tahun itu dia disuntik sampai 5 kali. Gitu. Jadi dosis tambahan atau suntikan berikutnya itu istilahnya kalau di vaksin lain kan ada yang kita kenal dengan booster. Nah, booster itu adalah menambah kemampuan tubuh kita biar memiliki antibodi yang lebih kuat. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih, kenapa harus divaksin? Jawabannya adalah karena COVID-19 belum ada obat. Jadi, mau nggak mau, yang bisa melawan COVID-19 ini adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu gimana caranya? Adalah dengan pertahanan tubuh dengan antibodi tadi. Pilihannya hanya 2 biar tubuh kita memiliki pertahanan tadi. Yang pertama adalah pernah terinfeksi, yang kedua adalah divaksin karena nanti di tubuh kita akan memproduksi antibodi tersebut. Nah, untuk pilihan yang pertama ini sangat berisiko. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika kita terinfeksi apakah kita mengalami gejala yang sedang atau bahkan berat. Kalau berat itu berisiko sekali karena kita harus dirawat inap di rumah sakit, sesak nafas, mungkin nanti kondisi tubuh kita menjadi lemas atau mungkin kondisi oksigen yang ada di dalam tubuh kita akan rendah. Itu sangat berisiko untuk tubuh kita. Nah, kalau untuk pilihan kedua divaksin, kita akan mendapatkan gejala efek samping. Nah, tapi berdasarkan penelitian dari BPOM, mereka yang sudah mendapatkan vaksin ini, walaupun ada risiko terinfeksi, itu gejalanya hanya ringan saja. Jadi selain mereka memberikan proteksi terhadap tubuh kita, vaksin ini juga nanti ketika kita terkena, itu gejalanya tidak sampai berat, bahkan hanya ringan saja. Tapi pentingnya kita mendapatkan vaksin itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, itu juga untuk keluarga kita maupun untuk orang-orang yang kita cintai.
Nah, gimana caranya? Itulah kita yang mengenal yang namanya ketahanan dari populasi atau herd immunity. Nah, herd immunity ini untuk COVID-19 itu adalah minimal sekitar 70-80% populasi harus sudah divaksin atau sudah memiliki kekebalan ini. Nah, itu memberikan pertahanannya adalah mereka yang divaksin akan melindungi orang-orang yang tidak bisa divaksin. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini anak-anak di bawah 18 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, atau lansia, orang tua yang usianya di atas 59 tahun, itu mereka tidak bisa mendapatkan vaksin. Jadi mau tidak mau mereka memiliki pertahanan jika mereka pernah terinfeksi, atau yang kedua mereka memang tidak memiliki pertahanan. Disitulah peran kita untuk melindungi mereka agar mereka tidak terinfeksi COVID-19 seperti itu. Jadi andai kata di rumah ini ada kamu, kemudian ada eyang kamu, kemudian ada adik-adik kamu yang usianya masih kecil-kecil dan ada orang tua kamu. Nah, ketika kamu divaksin, orang tua kamu divaksin, dua-duanya divaksin, jadi kamu bisa melindungi, kalau kamu bekerja, kamu bisa melindungi bahwa kamu tidak membawa COVID-19 walaupun tidak bergejala itu ke rumah. Kamu bisa melindungi eyang kamu, orang tua kamu, eyang kamu, nenek kamu, atau mungkin kamu bisa melindungi anak-anak, adik-adik kamu. Jadi, kalau dari aku, pesan buat kamu, yang pertama adalah vaksin ini berguna untuk kamu, untuk melindungi kamu dari infeksi COVID-19. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada obatnya. Di rumah sakit itu kita hanya memberikan support biar tubuh kamu bisa memproduksi antibodi untuk melawan penyakit tersebut. Nah, dengan adanya vaksin akan memberikan perlindungan sebelum kamu terinfeksi gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah vaksin ini akan melindungi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin ini gitu. Jadi tidak hanya melindungi diri kamu, melindungi keluarga kamu, dan juga orang-orang yang kamu cintai.